Halo anak-anak Bunda, selamat pagi, namo buddhaya. Ketemu lagi dengan Bunda Memki. Hari ini kita mau belajar matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda doakan kalian baik dan sehat semua. Sebelum kita mulai belajar, pada pagi hari ini kalian harus sudah siapkan alat tulis kalian ya, buku catatan dan alat menulis. Nah, kalau sudah siap, sekarang Bunda mau berikan penjelasan tentang materi hari ini. Kalian simak baik-baik ya. Oke, kita masuk materi mengubah pecahan bagian yang kedua. Pada materi ini Bunda akan jelaskan tentang pecahan desimal dan persen. Nilai tempat pada desimal. Ciri yang terlihat pada pecahan desimal adalah tanda koma yang letaknya selalu di kanan tempat satuan. Nilai tempat pada desimal. Angka pertama di kanan tanda koma, nilai tempatnya adalah 1/100, 1/10. Angka kedua di kanan tanda koma, nilai tempatnya adalah 1/100. Angka ketiga di kanan tanda koma, nilai tempatnya adalah 1/1000, dan seterusnya. Kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa berdasarkan nilai tempat yang kita sudah pelajari tadi. Dan angka di kiri koma itu disebut bilangan bulat. Contoh 0,5. Di kiri tanda koma adalah bilangan 0. Di kanan tanda koma adalah angka 1. Adalah satu angka bilangan 5. Jadi bentuk pecahan dari 0,5 adalah 0, 5/10. Angka 0 dapat dihilangkan jadi 5/10. 0,27. Di kiri tanda koma ada bilangan 0 dan di kanan tanda koma ada dua angka yaitu bilangan 2 dan 7. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 0,27 adalah 0,27/100. Angka 0 dapat dihilangkan menjadi 27/100. 1,5. Di kiri tanda koma ada bilangan 1 dan di kanan tanda koma ada satu angka yaitu bilangan 5. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 1/5/10. 17,05. Di kiri tanda koma ada bilangan 17, di kanan tanda koma ada dua angka yaitu 0 dan 5. Jadi pecahan biasa dari 17/05 adalah 17/05/100. Angka 0 pada pembilang bisa dihilangkan jadi 17/5/100. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara, yaitu dengan mengubah bentuk pecahan senilai yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan cara kedua dengan pembagian bersusun ke bawah atau porogapit. Kita coba cara yang pertama dulu dengan mengubah ke bentuk pecahan senilai penyebut 100 atau 10, 100, 1000 dan seterusnya. Catatan, tidak semua bilangan memiliki kelipatan 10, 100 dan 1000 atau seterusnya. Misalnya, bilangan 2 memiliki hasil kelipatan 10, yaitu 2 kalau dikalikan 5 hasilnya 10. Tetapi bilangan 3 tidak memiliki hasil kelipatan 10. 3 nggak punya perkalian yang hasilnya 10. Jadi cara ini hanya dipakai untuk nilai penyebut pecahan yang memiliki hasil kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Atau dengan kata lain, 10, 100, 1000 dan seterusnya harus habis dibagi dengan penyebut pecahan tersebut. Catatan kedua, ingat nilai tempat pada desimal pada penjelasan awal. Oke, kita akan berubah contoh yang pertama, 1/5. Penyebutnya bilangan 5. Angka 5 memiliki hasil kelipatan 10, yaitu 5 dikali 2, hasilnya 10. Jadi penyebut bilangan 5 kita ubah menjadi bilangan 10 dengan aturan pecahan senilai. Kita kalikan dengan 2. 1 dikali 2, 5 dikali 2, hasilnya 1/10. Desimal 1/10 artinya satu angka di kanan koma. Maka pecahan desimalnya adalah 0,1.
7/20. Penyebutnya adalah bilangan 20. Angka 20 memiliki hasil kelipatan 100, yaitu 20 dikali 5. Jadi, penyebut 20 kita ubah jadi 100 dengan aturan pecahan senilai. Kita kalikan dengan 5. 7 dikali 5, 20 dikali 5. Hasilnya 35/100. Per 100 artinya 2 angka di kanan koma. Maka bentuk desimalnya adalah 0,35. 9/50. Ayo tebak, kita akan ubah penyebutnya jadi bilangan berapa ya? Ya, benar. Kita akan rubah jadi bilangan 100. Jadi 50 dikali dengan 2. 9 dikali dengan 2. Hasilnya 18/100. 2 angka di kanan koma artinya 0,18. Kalau 2/25, gimana caranya supaya jadi pecahan desimal? Benar, kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4, 25 dikali 4. Hasilnya 8/100. Atau bisa juga ditambahkan jadi 08/100. Yang artinya 2 tempat di kanan koma, yaitu 0,08. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal kalau dia pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ingat konsep mengubah pecahan senilai dengan pecahan campuran. Nah, angka 5 adalah bilangan bulat, angka 1 adalah pembilang, angka 25 adalah penyebut. Dan penyebut 25 akan kita rubah jadi 100, karena 25 kali 4 adalah 100. Jadi 5-nya, bilangan bulat 5, kita tidak ubah, yang kita rubah adalah 1 dan 25. 1 dikali 4, 25 dikali 4. Hasilnya 54/100. Dan angka 5 adanya di kiri koma. Dan 4 jadikan 04/100. Nah, angka 5 ditulis di kiri tanda koma. Jadi 5,04. Cara yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan pembagian bersusun ke bawah. Peraturannya, jika bilangan tidak cukup untuk membagi, kita gunakan kelipatan 0. Dan tanda koma hanya ditulis 1 kali. Jika sisa pembagian tidak cukup, boleh ditambahkan 0 di kanan sisa, berfungsi memperbesar nilai sisa tersebut. Per baris hanya boleh menambahkan 1 kali 0. Contoh 1/4, artinya 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 tidak cukup dibagi 4. Kita gunakan perkalian 0. Jadi 0 kali 4 hasilnya 0. Kita kurangkan, sisanya 1. 1 sekarang adalah sisa pembagian. 1 tidak cukup dibagi 4. Kita tambahkan tanda koma. Tanda koma menambahkan 0 pada kanan angka 1. Jadi 1 sekarang jadi angka 10. Cari kelipatan 4 yang sama atau mendekati angka 10, di mana 4 dikali 2 adalah 8. Jadi kita tulis 2 di atas. 4 kali 2 hasilnya 8. Kita kurangkan, sisanya ada 2. 2 tidak cukup membagi 4. Kita bantu dengan 0 di belakang 2. Nah, sekarang 2 jadi 20. Kelipatan 4 yang mendekati 20 atau sama adalah 4 kali 5. Kita tulis 5, hasilnya 20, habis dibagi. Jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Contoh yang berikutnya adalah 5/8. 5 dibagi 8. 5 dibagi 8. 5 tidak cukup dibagi dengan 8. Kita gunakan perkalian 0. Nah, 8 kali 0 adalah 0. Sisanya 5. 5 sekarang adalah sisa pembagian. 5 tidak cukup membagi 8. Kita tambahkan tanda koma. Nah, 5 sekarang menjadi angka 50. Kita cari kelipatan 8 yang sama atau mendekati 50. 8 dikali 6, 48. Nah, kita tulis 6. Hasilnya 48. Kita kurangkan, sisanya 2.
Nah, sisa 2 ini tidak cukup lagi membagi 8. Kita bantu dengan angka 0 lagi. Nah, sekarang 2 jadi 20, cari kelipatan 8 yang mendekati 20. 8 dikali 2, kita tulis 2 di atas. 2 dikali 8 adalah 16. Kita cari sisanya ada 4. 4 tidak cukup membagi 8. Kita tambahkan 0 lagi di kanannya. Kita cari perkalian 8 yang mendekati atau sama dengan 40. 8 dikali 5. Dan ternyata habis dibagi. Bentuk desimal dari 5 per 8 adalah 0,625. Contoh yang berikutnya adalah 7 per 4. 7 dibagi 4. 7 cukup membagi 4. Nah, yang mendekati adalah perkalian 1. Kita tulis 1 di atas. 4 dikali 1, 4. Kita kurangkan, sisanya adalah 3. 3 adalah sisa pembagian, tidak cukup membagi 4. Maka 3 kita tambahkan koma di belakang. 0. Kita berikan 0 menjadi 30. Kita cari perkalian 4 yang mendekati 30. Ternyata perkalian 4 dikali 7. Sisanya adalah 2. Nah, 20 perkalian 4 yang mendekati 20 adalah 5. Habis dibagi. Jadi bentuk desimal dari 7 per 4 adalah 1,7. Oke, berikutnya kita akan merubah persen jadi pecahan biasa. Ingat, persen artinya per 100. Maka penyebutnya selalu bilangan 100. Contoh, 3% adalah 3 per 100. 56% artinya 56 per 100. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen? Ada 2 cara. Yang pertama dengan mengubah bentuk pecahan senilai di mana penyebutnya harus bilangan 100. Yang kedua dengan mengalihkan dengan nilai pecahan 100%. Pecahan biasa menjadi persen. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 100. Langkahnya masih sama dengan penjelasan tentang cara mengubah pecahan menjadi pecahan desimal. Hanya kita fokus mengubah penyebut pecahannya menjadi bilangan 100. Contohnya 7 per 20. Nah, penyebutnya adalah 20. Angka 20 kita ubah jadi 100. Maka dikalikan dengan 5. 7 dikali 5, 20 dikali 5. Jadi 35 per 100. Maka bentuk persennya adalah 35%. 9 per 50. Penyebutnya adalah 50. Maka 50 kita kalikan dengan 2. 9 dikali 2, 50 dikali 2. Jadi 18 per 100 artinya 18%. Tetapi tidak semua angka memiliki hasil kelipatan 100. Oleh karena itu kita gunakan cara yang kedua dengan mengalihkan pecahan dengan pecahan 100%. Misalnya kita mengubah pecahan berikut dalam bentuk persen. 1 per 3. 1 per 3 kita kalikan dengan 100%. 1 per 3 dikali 100%. 1 dikali 100 per 3 dan hasilnya adalah 100 per 3. Pecahan 100 per 3 kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 33 1 per 3. Jadi pecahan 1 per 3 nilainya sama dengan 33 1 per 3%. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Sampai ketemu pada penjelasan selanjutnya ya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Bunda hari ini. Semoga kalian paham ya. Kalau kalian masih belum jelas, kalian boleh bertanya kepada Bunda via telepon atau WA. Ingat ya, batasnya hanya jam 8 malam. Dan tugas-tugas kalian yang akan dikerjakan akan Bunda kirim melalui Google Classroom. Ingat ya, selalu aktif membuka Google Classroom kalian supaya kalian tahu tugas apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Namo Buddhaya.